Hai guys, perkenalkan nama saya Alvina Irian MK Erari dengan NIM C141900130. Kali ini saya akan membahas perbedaan antara ikan sehat dan ikan yang sakit. Silakan disimak. Yang pertama, saya akan membahas mengenai makroanatomi atau anatomi mikroskopik. Apa itu anatomi mikroskopik? Itu adalah mempelajari suatu struktur yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bentuk pemeriksaan ini juga adalah pemeriksaan histologi dan histologi. Untuk pemeriksaan sitologi, yaitu mempelajari suatu sel secara individual, sedangkan untuk histologi sendiri, yaitu mempelajari suatu jaringan. Anatomi mikroskopis ini juga mempelajari struktur yang besar yang bisa dilihat dengan mata telanjang, seperti anatomi permukaan atau ciri-ciri dari permukaannya, anatomi regional atau fokus pada area tertentu, anatomi sistematik atau mempelajari organ secara sistem, pencernaan dan lain-lain, dan setelah itu ada anatomi perkembangan atau mempelajari perubahan dari suatu struktur. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu penyakit ikan. Penyakit ikan merupakan suatu proses yang menunjukkan adanya suatu kelainan atau penyimpangan dari ciri ikan yang normal disertai dengan penurunan fungsi-fungsi fisiologis. Untuk mengetahui apakah ikan kita terkena penyakit atau enggak, kita harus tahu dulu nih gejala-gejala apa yang membuat ikan kita terkena penyakit. Yang pertama adalah abnormalitas respon refleks. Yang kedua adalah abnormalitas warna dan performance. Ketiga ada abnormalitas tingkah laku, dan yang keempat adalah abnormalitas organ dalam. Nah, untuk mengetahui apakah ikan kita terkena penyakit juga, kita dapat menggunakan uji refleks. Uji refleks itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada uji refleks lari, uji refleks mata, uji refleks ekor, dan yang terakhir ada uji refleks bertahan. Yang pertama, apa itu uji refleks lari? Uji refleks lari itu terutama ketika ikan tersulut cahaya, hendak ditangkap, dan gangguan pada kolam air. Untuk uji refleks mata, yaitu ketika posisi perut atau ventral di atas dan ketika dorsal di bawah. Nah, untuk ikan sehat, pupil ikan itu akan mengarah ke atas. Nah, yang ketiga adalah refleks ekor. Refleks ekor ini ketika ikan direbahkan pada salah satu sisi. Nah, untuk ikan sehat, ekornya akan tegak dan mengembang seperti kipas. Yang terakhir adalah uji refleks bertahan. Nah, uji refleks bertahan ini lebih kepada usaha ikan untuk memberontak dan melepaskan diri pada saat tertangkap. Untuk mengetahui apakah ikan tersebut terkena penyakit juga atau enggak, kita dapat melihat berdasarkan tingkah laku ikan tersebut. Biasanya ikan yang terkena penyakit akan selalu diam di dasar dan tidak mengambang. Setelah itu juga ikan tersebut tidak responsif pada pakan dan gangguan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan ikan terkena penyakit. Yang pertama adalah spesies ikan, umur ikan, dan stres. Nah, untuk spesies ikan ini ada beberapa agen patogen yang bersifat spesifik pada jenis ikan tertentu. Kemudian umur ikan, biasanya ikan yang terkena penyakit ini yaitu larva atau juvenil. Nah, larva atau juvenil ini lebih rentan terserang penyakit dibandingkan yang sudah lebih dewasa. Kemudian stres. Nah, ikan yang mengalami stres ini akan lebih tinggi atau lebih rentan terhadap serangan penyakit. Nah, di sini saya mempunyai sebuah gambar yang menunjukkan antara perbedaan insang ikan yang sehat dan ikan yang sakit. Nah, di gambar ini terdapat perbedaan nih. Yang pertama, untuk ikan yang sakit itu memiliki warna insang yang lebih kecoklatan atau kelabu, kemudian berbau asam dan tertutup lendir. Nah, untuk insang ikan yang sehat itu berwarna kemerahan atau merah, berbau segar dan tertutup lendir bening. Nah, di sini saya mempunyai sebuah video yang menunjukkan ikan sakit. Nah, dari video ini kita dapat melihat bahwa badan ikan tersebut sudah berwarna pucat atau sudah tidak segar lagi. Kemudian ikan ini selalu mengambang di permukaan dan tidak nafsu makan. Nah, kita juga dapat melihat bahwa ikan ini posisi perutnya atau ventralnya itu sudah di atas dan dorsalnya menghadap ke bawah. Nah, tadi juga dikatakan bahwa untuk ikan yang sehat itu pupil ikan sehat akan mengarah ke atas. Nah, makanya ikan ini disebut ikan yang sakit. Nah, di sini saya mempunyai sebuah contoh ikan yang terkena virus atau ikan yang terkena penyakit, yaitu ikan koi yang terkena KHV atau koi herpes virus. Nah, virus ini itu menyerang organ-organ pada ikan koi, dan virus ini itu dapat menyebabkan penyakit atau bahkan dapat menyebabkan kematian pada koi ini. Sekian video dari saya mengenai perbedaan antara ikan sehat dan ikan sakit. Terima kasih.